Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3170-3172. Yihe berdiri di atas kota, memandangi ribuan serigala iblis di bawah, hatinya penuh keengganan dan rasa bersalah. Terutama Wolf, Yihe tahu posisinya di hati Yixia. Yixia bermain di hutan sejak kecil, dan selalu ditemani oleh Wolf, bisa dikatakan Wolf memperhatikan Yixia tumbuh dewasa. Tapi sekarang, Yixia mendapati Wolf mati. Yihe tahu bahwa Yixia lebih sedih darinya saat ini, tapi dia harus melakukan ini. Kota Kekaisaran Iblis diperintah oleh Ben untuk jangka waktu tertentu, banyak tentara setia dibunuh secara brutal, dan kesetiaan seluruh kota Kekaisaran Iblis kepada Yihe menurun drastis. Menghadapi musuh besar sekarang, dan perbedaan kekuatan, tidak dapat dihindari bahwa hati banyak prajurit di kota Kaisar Iblis akan terguncang. Dan Yixia juga memahami hal ini, jadi dia memerintahkan Wolf untuk memimpin kawanan serigala iblis untuk memblokir serangan itu. Karena saat ini hanya Wolf yang paling setia. Yixia juga ingin aura kematian serigala iblis yang tak kenal takut menginfeksi para prajurit di seluruh kota Kekaisaran Iblis. Biarkan para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini mendapatkan kembali semangat juang mereka. Demikian pula, Wolf juga memahami hal ini, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Jika kematiannya bisa ditukar dengan keamanan kota Kekaisaran Iblis, maka dia akan mati tanpa penyesalan. Wolf berdiri dengan tenang di depan ribuan serigala iblis, angin sepoi-sepoi bertiup membuat rambut di tubuh Wolf menari mengikuti angin. Menghadapi puluhan ribu pasukan musuh, mata Wolf penuh dengan kegigihan dan pantang menyerah. Tanpa rasa takut sedikit pun. Ribuan serigala iblis itu juga memiliki mata yang tajam, menunjukkan taring yang menakutkan. Wolf setia pada kota Kekaisaran Iblis, tapi ribuan serigala iblis ini setia pada Wolf. Karena kesetiaan, aku tidak takut mati. Bunuh. Wolf tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi monster serigala besar, bergegas menuju musuh. Ribuan serigala iblis di belakang mereka juga bergegas keluar bersama. Dalam sekejap, ribuan serigala iblis menyerbu pasukan musuh yang berjumlah 10.000 orang dan mulai bertarung. Monster serigala ini tidak kuat, bahkan Wolf pun tidak terlalu kuat, tidak ada bandingannya dalam mengikuti lawan. Namun mereka bertekad untuk mati dan tidak takut. Suara bunuh itu mengguncang langit. Asap ada di mana-mana. Di bawah kota Kaisar Iblis, seketika ada segunung mayat dan lautan darah. Melihat pemandangan di depannya, air mata Yixia mengalir perlahan. Setelah lebih dari 10 menit, suara bunuh berangsur anges darah, tidak ada satupun yang selamat. Kerusakan yang mereka timbulkan pada musuh sangatlah rendah. Aku melihat mayat Wolf tergantung tinggi di atas tombak musuh memprovokasi kota Kekaisaran Iblis dengan cara ini. Melihat tubuh Wolf, Yixia tidak tahan lagi, menutupi wajahnya dan menangis. Mata Yihe juga menjadi lembab. Banyak tentara di kota Kekaisaran Iblis melihat pemandangan ini, masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh, dan benang merah muncul di mata mereka. Pada saat ini, darah banyak tentara di kota Kekaisaran Iblis muncul. Di gunung beberapa mil jauhnya, Raja Li melihat bawahannya telah menggantung tubuh Wolf untuk memprovokasi dia, dan langsung mengumpat dengan marah, "Idiot, kamu masih memprovokasi dengan cara ini. Ini untuk memprovokasi pihak lain agar keras kepala. Bisakah kamu menolak?" "Ayah, biarpun kota Kekaisaran Iblis menolak, terus kenapa?" Katanya sengaja. "Kentut, apa yang kamu tahu? Suruh seseorang segera mundur." Raja Li memarahi Xavier dengan keras. Xavier tidak berdaya, dan ketika dia hendak menarik tentara yang sedang menyelidiki di depan, dia tiba-tiba mengguncang gunung, dan suara pembunuhan mengguncang langit. Gerbang kota Kekaisaran Iblis perlahan dibuka, dan puluhan ribu tentara bergegas keluar kota. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini meraung satu persatu, mata mereka penuh aura pembunuh. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis, yang awalnya pemalu, sekarang seperti membunuh dewa satu persatu. Tanpa perintah Yihe, seorang jenderal tidak tahan, membuka gerbang kota dan bergegas keluar. Darah mereka terangsang, dan mereka perlu membunuh untuk melampiaskannya. Melihat para prajurit yang bergegas keluar dari kota Kekaisaran Iblis, Xavier sedikit terkejut. Dia tidak percaya bahwa ini sebenarnya adalah seorang prajurit dari kota Kekaisaran Iblis.
Kalian pasti tahu kalau para prajurit ini dibuli oleh Ben, di mana tidak ada darahnya, mereka yang punya darah sudah lama dibunuh oleh Ben. Tapi sekarang, para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini, yang pada awalnya tampak pengecut, menunjukkan semangat tak kenal takut pada saat ini. Sebelum Xavier sempat mengeluarkan perintah mundur, puluhan ribu orang yang menjelajahi jalan itu langsung terhanyut. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis mengayunkan senjata mereka seperti orang gila. Tidak takut hidup dan mati, tidak takut berdarah. Untuk sesaat, para prajurit kota Raja Mingli yang terbunuh membuang helm dan baju besi mereka, dan mundur satu demi satu. Melihat semua ini, Yi He merasa lega di hatinya. Namun dia tahu bahwa stimulus singkat ini mengejutkan Raja Li, tetapi pasti akan menjadi semakin sulit di masa depan. Yi He memerintahkan para prajurit untuk kembali ke kota, karena ketika Raja Li bereaksi, tidak ada satupun prajurit yang bergegas keluar yang akan kembali. Di bawah kota Kaisar Iblis, ketenangan berangsur-angsur kembali. Hanya mayat-mayat di seluruh pegunungan dan dataran, yang menandakan bahwa tempat ini baru saja mengalami perkelahian. Matahari terbenam menyinari darah merah cerah, memancarkan cahaya merah. Beberapa burung gagak melayang di udara, membuat panggilan tajam. Setelah nafas berdarah, yang dibawanya hanyalah kesedihan. Melihat mayat di sana, hati setiap prajurit diselimuti awan. Ayah, ayo kita kembali dan istirahat. Hari sudah mulai gelap. Mungkin tidak mudah untuk menyerang kota Raja Mingli, kata Yixia lembut. Tapi Yi He berdiri tak bergerak, dan semua yang mati di bawah adalah rakyatnya. Yi He sangat sedih. Melihat Yi He tidak bergerak, Yixia tetap di sisinya, melihat mayat di bawah kota Kekaisaran Iblis tanpa bergerak. Tidak tahu setelah sekian lama, hari sudah gelap gulita. Bulan purnama menggantung tinggi, menerangi daratan, seolah-olah lapisan es perak telah ditaburkan di daratan. Ayah, lihat apa itu? Yixia tiba-tiba menyadari bahwa di depan bulan purnama, sebuah bayangan terbang ke arah mereka. Di saat yang sama, Xavier di puncak gunung juga menemukan bayangan di udara. Ayah, ada situasi, Xavier berteriak keras. Raja Li keluar dari tenda, melihat ke atas, dan menemukan sebuah pesawat besar di udara. Pesawat. Raja Li sedikit mengernyit, bagaimana mungkin ada pesawat di sini? Di daerah ini, hanya sekte terbang yang memiliki pesawat, tetapi pesawat dari sekte terbang tidak boleh terbang ke sini. Raja Li sangat bingung. Aku tidak mengerti kenapa sebuah pesawat tiba-tiba muncul. Apakah kamu ingin menembak jatuh pesawat itu? Xavier bertanya. Namun, Raja Li melambaikan tangannya, lihat dan beritahu saya, siapa yang mengemudikan pesawat itu ke sini. Anda harus tahu bahwa pesawat itu adalah barang langka, tidak semua orang bisa memilikinya. Selain mahalnya biaya pesawat, juga membutuhkan dukungan teknis dan sumber daya yang tinggi. Sekalipun mereka mengenal kota Raja Li, mereka tidak bisa membangun sebuah pesawat. Raja Li merasa bahwa dia tidak akan menjadi orang biasa jika dia bisa memiliki sebuah pesawat, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Jika pada saat ini, menyinggung keluarga sekte manapun, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Xavier dan Raja Li menyaksikan tanpa daya saat pesawat itu terbang menuju langit di atas kota Kekaisaran Iblis. Namun saat ini, Yi He yang sedang berdiri di tembok kota, akhirnya tersenyum saat melihat pesawat itu semakin dekat. Tuan Chen, itu seharusnya menjadi kembalinya Tuan Chen. Yi He mengerti betul bahwa Dev bersama Yulian dari sekte terbang. Jadi jika Dev kembali dengan pesawat udara, dia tidak akan terkejut sama sekali. Dev, bagaimana dia masih bisa kembali dengan pesawat? Bukankah pesawat ini memiliki rute yang tetap? Yixia sedikit penasaran, dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan Dev agar bisa kembali sebagai sebuah pesawat. Yi He tersenyum tipis, tidak mengatakan apa-apa, tapi menatap pesawat di langit. Pesawat itu perlahan terbang di atas kota Kekaisaran Iblis, dan Dev juga melihat para prajurit di tembok kota menunggu dengan kekuatan penuh. Tuan Chen, apa yang terjadi di sini? Lihatlah mayat-mayat yang berserakan di lantai. Mungkinkah sedang terjadi perang? Yulian melihat ke depan kota Kekaisaran Iblis, dan mau tidak mau terkejut dengan gunung mayat dan lautan darah. Adegan yang dia lihat tidak lebih dari pertarungan antara dua sekte, dan ratusan orang terbunuh atau terluka, itu banyak. Ada pemandangan di depan Anda, ada puluhan ribu mayat di tempat kejadian, dan mayat-mayat itu menumpuk di atas bukit. Itu terlalu berdarah dan menakutkan. Ku ini tidak bisa menahan muntah saat melihat adegan ini. Dev sedikit mengernyit, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa hanya ada satu kemungkinan hal seperti itu terjadi,
dan itu adalah kota Raja Mingli yang melancarkan perang melawan kota Kekaisaran Iblis. Adegan seperti ini hanya akan muncul dalam perang antara dua kota. Yulian, segera daratkan pesawatnya, perintah Dev pada Yulian. Yulian mengangguk, dan melihat pesawat itu jatuh menuju alun-alun kota Kekaisaran Iblis. Di kota Kekaisaran Iblis, banyak orang belum pernah melihat pesawat sebelumnya, jadi mereka mengelilinginya satu demi satu. Melihat ini, Yihe membawa Yixia dan segera lari ke tembok kota. Melihat Dev keluar dari pesawat, mata Yihe penuh dengan kegembiraan dan berkata, "Tuan Chen, senang sekali Anda kembali." Yixia memandang Dev, terlihat sangat aneh, karena dia menemukan bahwa aura Dev telah banyak berubah. "Apa yang terjadi di sini?" Dev bertanya pada Yihe. "Tuan Chen, mari kita bicarakan ini di istana." Setelah Yihe selesai berbicara, dia memerintahkan Yixia untuk mengirim seseorang untuk mengurus pesawat itu. Setelah memasuki istana, Ruby, Juliet, tetua ketiga dan yang lainnya bergegas ketika mereka mendengar bahwa Dev telah kembali. Setelah berbasa-basi sebentar, Yihe berkata kepada Dev, "Tuan Chen, hari ini kota Raja Mingli melancarkan serangan terhadap kota Kekaisaran Iblis kami. Meskipun itu hanya serangan tentatif, kami juga menderita banyak kerugian. Wolf, semua serigala mati dalam pertempuran." Berbicara tentang ini, wajah Yihe penuh dengan kesedihan. Ketika Dev mendengar bahwa Wolf telah meninggal, dia hanya bisa mengerutkan kening, matanya bersinar dengan niat membunuh. Dengan kekuatan kota Kekaisaran Iblis, bisakah menahan serangan kota Raja Mingli? Dev bertanya. Yihe menggelengkan kepalanya, pada saat Ben menduduki posisi Kaisar Iblis, banyak orang di kota Kekaisaran Iblis terbunuh dan banyak orang melarikan diri, yang sangat mengurangi kekuatan kota Kekaisaran Iblis. Tidak mungkin, kecuali ada bala bantuan untuk membantu. Tetapi di dunia surga dan bumi, tidak akan ada yang membantu, tetapi saya sudah meminta Nona Helena untuk memberitahu kota-kota raja lainnya. Selama orang-orang ini bersedia mengirim pasukan, maka Raja Li pasti akan mundur. Yihe memberitahu Dev tentang rencananya. Meskipun rencana ini bagus, Dev masih melihat risikonya. Jika kota kekaisaran lainnya datang dan langsung menelan Yihe dan mengikuti Raja Li, maka keduanya akan berada dalam bahaya. Alasan mengapa 3 penguasa dan 4 raja saat ini menjaga keseimbangan dan tidak ada yang berani menyerang kota Kekaisaran Iblis dan kota Raja Mingli adalah karena jaraknya yang jauh, dan kota Kekaisaran Iblis dan kota Raja Mingli berada dalam posisi kooperatif akan bergegas membantu. Oleh karena itu, kota kekaisaran atau kota kerajaan lain tidak cukup percaya diri untuk menghadapi keduanya secara bersamaan. Tapi sekarang kota Raja Mingli dan kota Kekaisaran Iblis menjadi bermusuhan, orang lain dapat memanfaatkannya dan mencaplok kota Kekaisaran Iblis dan kota Raja Mingli satu per satu. Dan ada kemungkinan lain, yaitu merekrut orang dari kota Raja Mingli lain, mungkin mereka akan bersatu dengan kota Raja Mingli, menelan kota Kekaisaran Iblis bersama, dan berbagi rampasan bersama. Ini juga sesuatu yang mungkin terjadi, jadi kita harus waspada. Yihe juga mengetahui pro dan kontra dari hal ini, tetapi selain metode ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan pembantu lain. Bersambung.